Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nugraha Putra Pratama Sinurat, uh, NPM 1814 1810 12 dari Ilmu Tanah Angkatan 2018. Nah, di sini saya akan menyampaikan presentasi tentang cacing tanah dan peranannya. Nah, di sini juga uh, kita tahu bahwasanya cacing tanah adalah salah satu organisme yang sangat penting bagi kesuburan bagi tanah. Uh, Sebagai tolak ukur juga, semakin banyak cacing tanah yang ada pada tanah juga, kita akan semakin banyak, semakin baik tanah tersebut. Nah, dari hal tersebut, kita akan mengulik lebih dalam lagi bagaimana cacing tanah itu, apa cacing tanah itu, dan peranannya bagi kehidupan di uh, sehari-hari. Nah, kita akan menjelaskan tentang cacing tanah dan peranannya. Oke, cacing tanah itu merupakan hewan tanah yang mudah dibudidayakan serta memiliki kandungan gizi yang cukup tinggi. Nah, cacing tanah ini mempunyai banyak manfaat, di antaranya itu memperbaiki dan mempertahankan struktur tanah, meningkatkan daya serap air, permukaan tanah, menyuburkan tanah sebagai pakan bagi ikan, ternak dan hewan piaraan, serta bahan bahan obat dan kosmetik. Nah, di sini cacing tanah merupakan kelompok fauna tanah yang sangat berperan penting dalam memperbaiki produktivitas tanah melalui peningkatan perkolasi, infiltrasi, kemudian ada mengurangi erosi tanah, perbaikan agregasi dan aerisasi tanah, pengendalian dan peningkatan ketersediaan hara, serta meningkatkan aktivitas hayati pada tanah. Nah, di sini adalah contoh cacing tanah yang ada, itu cukup besar cacing tanah. Nah, kita masuk ke dalam taksonomi cacing tanah ini sendiri. Cacing tanah pemilik masuk ke dalam super kingdom, yaitu kingdom Eukaryota. Super kingdomnya Eukaryota, dan dia masuk kingdom Animalia. Subkingdom dari cacing tanah itu adalah Metazoa, filumnya itu Annelida, masuk dalam kelas Oligochaeta, punya ordo Haplotaxida, dan subordenya Lumbricina. Nah, di sini kita akan membahas karakteristik dari cacing tanah. Karakteristik dari cacing tanah ini, cacing tanah merupakan hewan kecil yang berbentuk panjang, serta sempit, berbentuk silinder, memiliki simetrik bilateral, mempunyai segmen nada yang ada di badannya, dan itu termasuk dalam hewan yang tidak memiliki kerangka ataupun tulang belakang ataupun tulang. Nah, masa hidup cacing itu berkisar antara 3 sampai 7 tahun. Itu tergantung pada spesies dan kondisi lingkungannya. Nah, di sini juga cacing tanah itu mempunyai berjuta-juta pemfiksasi nitrogen dan mikroba dekomposer yang ada di dalam saluran pencernaannya. Nah, ini juga yang menjadikan tolak ukur baiknya cacing tanah yang pada tanah, yaitu mempunyai pemfiksasi nitrogen dan mikroba dekomposer. Nah, kemudian cacing tanah itu memiliki kemoreseptor yang membantunya mendapatkan makanan. Maksudnya kemoreseptor itu adalah pelacak di kulitnya itu untuk menentukan panas yang ada di dalam tanah itu untuk mendapatkan makanannya. Kemudian dari tubuh cacing tanah ini, cacing tanah memiliki 65% protein, yang 70% sampai 80% diantaranya itu terdiri dari bahan kering yang merupakan protein yang berkualitas tinggi dan kaya akan asam amino lisin. 14%-nya itu adalah lemak, 14% itu adalah karbohidrat, dan 3%-nya itu yaitu abu. Nah, cacing tanah ini sendiri hidup di berbagai habitat, khususnya itu ada di habitat yang gelap serta lembab. Cacing tanah ini mempunyai toleransi pada kisaran temperatur 5 derajat hingga 29 derajat. Tetapi untuk temperatur optimal yang untuk hidup cacing tanah itu yaitu 20% sampai 25% derajat Celcius. Nah, cacing tanah itu mempunyai reproduksi yang cukup unik. Reproduksi cacing tanah itu uh, mereka mempunyai kelamin ganda, sehingga mereka dapat menggandakan uh,
tubuhnya sendiri dan menggandakan koloninya setiap 60-70 hari. Nah, pada kondisi lingkungan yang baik atau optimum, cacing tanah ini dapat berlipat ganda menjadi 28 sampai 256 ekor cacing setiap 6 bulan dari satu individu cacing. Makanya di dalam tanah itu sangat banyaklah cacing itu karena mereka itu melipat gandakannya satu individu aja 28 sampai 256 ekor ini. Nah, dari 256 ekor cacing yang ada itu mereka akan melipat gandakan lagi dan kembali jumlahnya pada proporsi yang serupa. Jadi 256 ini bakal berlipat ganda lagi dari menjadi 28 sampai 256 lagi. Dan karena alasan itu biomasa cacing itu sangatlah besar dalam jangka waktu yang pendek dapat dicapai. Nah, dari cacing tanah itu total siklus hidupnya itu berkisar antara 220 hari. Kemudian mereka memproduksi 300 sampai 400 keturunan itu dalam satu siklus hidupnya. Nah, kemudian kita masuk ke dalam manfaat cacing tanah. Manfaat cacing tanah sendiri terdiri dari bidang kesehatan, pupuk hayati tanah, serta vermikompos. Dalam bidang kesehatan, cacing tanah dapat dijadikan sebagai tepung cacing. Nah, di mana tepung cacing ini mempunyai asam amino yang paling lengkap yang dibutuhkan oleh tubuh. Contohnya itu adalah asam amino lisin yang terdapat paling banyak yang ada pada cacing tanah ini. Nah, kemudian ada enzim lumbrokinase yang berfungsi untuk menormalkan tekanan darah. Kemudian ada enzim peroksidase dan enzim katalase yang efektif untuk menyembuhkan penyakit generatif, yaitu contohnya itu penyakit kolesterol dan rematik. Kemudian ada enzim selulase dan lignase yang yaitu untuk membantu memperbaiki pencernaan atau gangguan lambung. Kemudian terdapat juga kandungan asam arachnoida itu sebagai penurun suhu tubuh saat kalian demam. Nah, kemudian ada juga mereka mempunyai zat penghambat kuman Salmonella typhimurium dan itu termasuk bakteri yang menyebabkan sakit. Kemudian pupuk hayati tanah, cacing tanah juga dapat bertindak sebagai pupuk hayati, di mana pupuk hayati ini mereka terbagi menjadi 3 peranan besar, yaitu 3 peranan yang pertama itu terhadap sifat biologi tanah, kedua sifat kimia tanah, dan yang ketiga itu sifat fisika tanah. Nah, di mana di sini peran cacing itu yang pada sifat biologinya dapat berfungsi sebagai aktivitas urease dan fosfatase, yaitu untuk merombak urea ataupun nitrogen itu dan fosfat yang ada di tanah. Nah, kemudian di sekitar terowongan yang dibuat oleh cacing tanah ini, ya seperti ini, terowongan ini, itu terdapat 40% bakteri penyemat N-oksidatif dan 13% bakteri penyemat N-reduktif serta 16% bakteri denitrifikasi, di mana ini dapat berfungsi dalam pengikatan nitrogen itu sendiri. Kemudian pada peranan bagi sifat kimia tanah, kotoran cacing yang dihasilkan itu memiliki komposisi kimia lebih baik dibandingkan komposisi kimia yang ada di dalam tanah. Jadi semakin banyak cacing yang di dalam tanah, maka komposisi kimia tanahnya itu semakin bagus. Kemudian fungsi yang selanjutnya itu sebagai tolak ukur terpeliharanya unsur hara yang ada pada tanah tersebut. Kemudian peran cacing juga terdapat sifat fisika tanah. Sifat fisika tanah itu dapat meningkatkan porositas tanah dengan penggalian lubang-lubang itu, meningkatkan aerasi, kadar lengas, retensi air, infiltrasi, dan menggeburkan tanah. Dan itu adalah peranan dari cacing tanah itu terhadap sifat fisika tanah. Kemudian kita lanjut lagi, manfaat yang selanjutnya itu mereka dapat bertindak sebagai vermikompos. Nah, vermikompos ini adalah kompos yang diperoleh dari hasil perombakan bahan organik. Nah, perombakan ini dilakukan oleh cacing tanah. Vermikompos merupakan campuran kotoran cacing tanah dengan sisa media atau pakan dalam budidaya cacing tanah. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.